Baik, di sini sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 di sini ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang dimana itu adalah tugas dari PBO. Di sini saya atas nama Mdanta Adan Pasha dengan NIM 12370501006. Kemudian ada anggota kelompok selanjutnya. Saya Muhammad Yazid Zingki Arisona dengan NIM 12370500107 dan selanjutnya. Dan saya Fauzan Ramdhani dengan NIM 12370500045. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian pertama itu adalah tujuan proyek. Apa yang ingin dicapai? Jadi untuk membangun aplikasi manajemen yang pertama itu menyimpan data secara permanen, yaitu menggunakan database MySQL. Kemudian memiliki antarmuka pengguna UI yang interaktif dan juga mudah digunakan tentunya. Kemudian yang ketiga, mendukung operasi dasar CRUD untuk mengelola tugas. Dan untuk target pengguna itu ada individu yang ingin menganalisis untuk mengorganisir tugas harian, dan juga untuk developer yang mempelajari Spring Boot dan juga yang lain-lain tadi. Kemudian untuk nomor 2 itu ada arsitektur sistem. Sebentar saya pindah ke. Baik, untuk arsitektur sistem di sini ada diagram alur. Yang pertama itu ada browser, kemudian di sini ada Spring Boot controller, service layer, repository, dan juga MySQL database. Kemudian untuk penjelasan setiap komponen itu browser itu tampilan UI yang berisi HTML, CSS, dan juga JavaScript yang diakses oleh pengguna. Kemudian yang kedua adalah Spring Boot controller menangani request HTTP. Kemudian ada service layer yaitu logika bisnis, misalnya filter tugas hari ini. Kemudian ada repository, kemudian ada nomor 5 yang terakhir itu adalah MySQL, yaitu untuk penyimpanan data dan data persisten. Untuk nomor 3 itu penjelasan detail step point. Penggunaan database MySQL. Mengapa menggunakan MySQL? Karena yang pertama itu adalah open source, populer, dan kompatibel dengan CMPP. Kemudian mendukung transaksi, otomatisasi, konsistensi, isolation, dan juga durability. Kemudian untuk proses setup di sini ada install, kemudian create database, yaitu di sini ada kodenya itu create database to do list under DB. Kemudian untuk ketiga itu konfigurasi Spring Boot, itu bisa teman-teman lihat di layar. Kemudian untuk istilah teknisnya itu ada JDBC, yaitu Java Database Connectivity atau API untuk koneksi database. Kemudian ada JPA, yaitu Framework ORM, Object Relationship Mapping, untuk mengubah objek Java ke tabel database. Kemudian ada DDL Auto. Di sini ada 2, yaitu update skema database tanpa menghapus data lama, dan create drop, hapus dan buat ulang tabel setiap restart. Baik, itu yang saja yang akan saya jelaskan. Untuk nomor B itu akan dijelaskan oleh saudara Fauzan. Untuk saudara Fauzan saya persilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada user interface atau UI. Di sini digunakan teknologi Timeleaf, template engine untuk render HTML di Spring Boot, dan juga CSS atau JS, styling dan interaktivitas tanpa framework eksternal, dan juga ada struktur file UI-nya, tas HTML, halaman utama, daftar tugas plus form input, dan error HTML, tampilan pesan error. Dan selanjutnya ada fiturnya ada jadinya ada fiturnya ada untuk title dan priority, dan untuk menambahkan tes. Dan selanjutnya ada itu tadi untuk form input tugas. Selanjutnya ada daftar tugas dengan prioritas. Di sini kita bisa membuat daftar tugas dengan prioritas, lalu menampilkan semua tugas, dan kelas append tambah kelas CSS berdasarkan prioritas.
Istilah teknisnya ada dan binding, proses menghubungkan data UI form dengan objek Java, dan time lift syntax, th text under text dinamis, dan th if conditional and dying. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Yazid. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke fitur CRUD-nya. Di sini yang kita implementasikan di dalam proyek ini, fitur CRUD-nya itu ada pertama create, yang seperti yang kita tahu CRUD sendiri itu ada create, retrieve, update, dan delete. Nah, untuk create-nya sendiri itu contoh kode yang digunakan itu di dalam program yang telah kita buat itu seperti ini. Jadi kita menggunakan post mapping. Jadi di sini tambah tugas baru di task. Nah, kemudian akan disubmit dan di post. Kemudian controller akan menerima data dan menyimpannya ke dalam database. Nah, kemudian di sini ada namanya model atribut auto bind from input ke object task. Jadi dia langsung menerima input form input ke objek task. Jadi dia langsung memasukkan data input yang kita inputkan langsung masuk ke objeknya. Nah, kemudian itu yang di sini ada redirect. Jadi hindari resubmit form saat refresh. Jadi saat kita refresh itu dia akan tetap tersubmit gitu apa yang sudah kita masukkan. Kemudian di sini ada retrieve atau ambil daftar tugas. Di sini ada endpointnya itu get. Nah, di sini kan get task berarti semua tugas. Jadi kita mengambil semua tugas yang ada. Nah, kemudian setelah diambil get task, kemudian ada juga yang namanya get task complete. Jadi dia ini hanya mengambil tugas yang selesai. Jadi apabila database-nya membaca itu sudah selesai, maka tugas itu saja yang akan tampil. Nah, tapi kalau misalnya yang task biasa, maka semua tugas itu akan tampil. Jadi biar mau itu tugas selesai ataupun tugas yang depending itu tetap diambil. Dan untuk contoh kodenya itu yang seperti ini, get mapping, task, dan model. Kita memanggil endpointnya tuh di task, kemudian mengambil modelnya, kemudian memasukkannya di repository. Kemudian setelah itu akan uh, dicek ulang apakah ada atau tidak di repositorinya. Ternyata ada, kalau ada maka akan ditampilkan, kalau tidak ada maka dia akan mereturn kembali ya tasknya gitu. Kemudian di sini ada update, berarti tugas status selesai. Jadi misalnya si checkboxnya itu diklik, nah maka itu akan termasuk ke dalam status sudah selesai. Jadi service tugas ini complete. Nah, untuk contoh kodenya seperti ini, dan untuk delete itu hapus tugas seperti ini ya. Untuk kalau misalnya delete tuh dia jadi tugas yang kita pengen ubah ataupun kita pengen delete itu bisa hapus gitu, atau bisa kita hilangkan saja dari database-nya. Jadi langsung memanggil task. Nah, dia akan membaca dulu apakah ada, maka kalau misalnya ada maka dia akan langsung mendelete gitu, langsung mendelete dari database-nya sendiri. Kemudian di sini ada bagian error handling dan validation. Jadi untuk kode error handlingnya seperti ini ya. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian implementasi kode-kodenya ini. Jadi kita akan masuk ke kodenya. Jadi di sini cara menjalankannya itu cukup gampang ya. Jadi kalau ingin mengclone repository ini, jadi tinggal git clone. Terus nanti kalau misalnya mau menjalankan, jadi kita harus jalankan dulu XAMPP, kedua di MySQL, nanti di MyAdmin ini nanti bikin sebuah database yang namanya to-do list. Udah to-do list saja. Jadi tabelnya itu akan terbuat otomatis dengan menggunakan ini tadi dari arsitekturnya, yaitu JPA. Jadi JPA ini membuat kita bisa membuat otomatis sebuah tabel gitu. Dan untuk merun aplikasinya itu di sini sebenarnya sudah di-run. Jadi ini kalau misalnya dilihat mungkin kita run ulang kali ya, atau nggak salah kita run ulang aja untuk pembuktiannya. Nah, di sini, nah untuk cara menjalankannya tuh kita tinggal
run. Kalau untuk di Spring Boot itu kita mvn Spring Boot run, kemudian dia akan run di sini. Nah, kalau sudah di run itu otomatis akan membuat tabel di to-do list-nya. Nah, dia akan membuat tabel task. Jadi sebenarnya di to-do list itu kita hanya butuh membuat sebuah database yang bernama to-do list. Untuk tabelnya sendiri itu akan dibuat secara otomatis menggunakan JPA-nya. Karena di sini sudah kita inisiasi di dalam kodenya itu yang di sini task model. Nah, ini. Di bagian model ini itu sebenarnya sudah diinisiasi untuk membuat tabelnya. Jadi dia akan membuat otomatis tabel task-nya gitu. Seperti ini. Dan kemudian jika ingin melihat tampilannya untuk demo aplikasinya sendiri, kita tinggal buka localhost. Nah, seperti ini. Ini adalah UI yang dikatakan Fauzan tadi. Nah, UI-nya itu seperti ini untuk tampilan awalnya, dan untuk tampilan jika disentuh itu akan ada apa ya? Ada sedikit ungu di sininya. Nah, untuk implementasi sendiri dari CRUD-nya itu, pertama kita kalau misalnya menambah, di sini kan jika kita lihat tabelnya itu masih ada satu ya, yang barusan dibuat itu tadi sudah sedikit cobain, itu tugas rekreasi ganda. Nah, kalau kita ingin buat lagi, kita coba buat pertama tuh misal tugas PBO. Nah, kemudian deskripsinya itu membuat aplikasi. Nah, setelah itu kita lihat deadline-nya. Nah, kalau misalnya deadline-nya hari ini, otomatis dia akan menampilkan di sini sebagaimana UI yang telah dibuat gitu. Jadi dia akan tampil bahwasannya hari ini tuh ada tugas. Kecuali kalau misalnya bukan hari ini, dia nggak akan tampil. Jadi tugas yang tampil di sini tuh hanya tugas yang sudah dekat deadline lah, atau sudah berada pada tugas hari ini apa aja sih yang harus dikerjain. Nah, dia langsung bisa lihat di sini. Nah, untuk prioritinya kita bisa lihat low, medium, high. Nah, kalau misalnya low, dia akan membaca di sini sebagai low. Kalau misalnya medium, kalau misalnya high berarti sangat penting. Dia akan memprioritaskan yang high dulu. Nah, kemudian kita add task di sini. Nah, kemudian akan nambah. Nah, setelah itu kita akan lihat di bagian to-do list-nya task. Nah, nambah. Dan di sini complete-nya tuh 0. 0 di sini berarti bahwasannya data yang di sini yang diambil itu masih belum ada yang diselesaikan. Jadi tadi hanya baru menambah. Itu contoh implementasi yang CRUD yang soal untuk tambah tugas baru. Nah, untuk selanjutnya itu ambil daftar tugas. Nah, ambil daftar tugas itu kita lihat implementasinya tuh di sini. Nah, complete. Nah, kalau misalnya kita lihat di complete sendiri itu dia tidak ada. Sedangkan kalau di pending itu ada. Nah, yang artinya bahwasannya ya, si tugas yang tadi ini kan kalau misalnya kita lihat di sini ada namanya get task. Nah, jadi kalau misalnya yang al, dia akan mengambil semua tugas yang ada, mau itu sudah komplit ataupun masih di pending, itu akan diambil. Nah, kalau misalnya kita coba buat komplit di sini, ini kan kalau misalnya komplit dia harusnya terbaca satu ya. Bentar, kita harus refresh lagi. Refresh, nah terbaca satu di dalam database-nya. Artinya dia terbaca bahwasannya dia mengambil data di sini bahwasannya get task complete. Jadi harusnya sudah terbaca di sini complete. Nah, terbaca. Jadi dia mengambil tugas, ambil daftar tugas yang sudah kita buat itu misalnya sudah komplit, berarti ini akan terbacanya komplit gitu. Dan untuk selanjutnya itu ada tugas status selesai. Nah, tugas status selesai ini, jadi ini akan membaca yang sama seperti tadi, dia langsung mengupdate. Jadi mengupdate-nya tuh di database-nya tuh 1 dari 0 menjadi 1 dan langsung diupdate ke complete gitu. Gitu. Dan untuk yang selanjutnya tuh hapus tugas. Nah, kita di sini coba hapus untuk tugasnya. Di sini kan kita al. Nah, di sini kan sudah komplit ya. Ya udahlah hapus saja. Itu kita hapus.
Nah, dia akan terhapus dan kalau kita lihat di sini harusnya terhapus. Nah, terhapus ya. Dia akan update langsung terhapus. Jadi data yang tadi itu nggak bakalan bisa dilihat lagi gitu. Dan untuk di sini sebenarnya bisa cari juga search. Kalau misalnya kita cari, kita bikin lebih banyak lah tugas regresi ganda, terus misalnya nih tanggal berapa sekian PM mungkin, kemudian medium, low lah. Nih terus kita cari PBO. Nah dia akan apa namanya mencari tugas yang ada di semua tugas tersebut dan mencari search PBO. Jadi yang ada PBO-nya itu akan ditampilkan gitu. Seperti itu. Di sini juga bisa dilihat dari tugasnya sendiri, bisa ada prioritinya. Kita bisa lihat height-nya, mediumnya, dan low-nya itu sama saja seperti kayak pending dan complete. Tapi ini lebih ke kita melihat priority dari tugas tersebut. Misal di pending nih, kan ada low sama high. Kita bisa lihat di pending tuh, oh yang tugas yang sudah urgent tuh ternyata di sini ini sangat high, berarti kita harus kerjain dulu gitu. Dan di sini akan bertambah 1 komplit dan di sini akan bertambah 0 karena di sini belum ada tugas yang diselesaikan. Nah, jika kita selesaikan sudah selesai dan dia akan menambah di sini komplit dan 1 pending gitu. Gitu sih untuk selanjutnya itu kita lihat untuk UI dari error handlingnya sendiri tuh sebenarnya gampang sih, tinggal kita errorin aja nih sebenarnya dan dia akan, nah ini adalah UI dari error handlingnya. Kalau misalnya kita salah masukin link ataupun kelebihan, dia akan muncul kayak gini. Nah kita tinggal tekan kembali, nah dia akan kembali ke aplikasi atau kembali ke link yang benarnya gitu untuk error handlingnya sendiri. Oke, mungkin itu sih, itu saja sih yang bisa kami demokan untuk aplikasi CRUD tugas PBO kami. Mungkin untuk selanjutnya, untuk penutup bisa ditutup oleh dan untuk kesimpulan bisa diberikan oleh Danta. Saya kembalikan kepada Danta. Terima kasih Saudara Yazid atas demo aplikasinya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan. Jadi proyek ini menggunakan MySQL yaitu untuk penyimpanan data persisten, kemudian memiliki UI interaktif dengan time live dan juga CSS dan mendukung CRUD lengkap melalui Spring Boot. Kemudian untuk pengembangan selanjutnya itu tambah fitur user authentic, login dan juga logout. Kemudian gunakan React View untuk front end yang lebih dinamis dan juga yang terakhir ada deploy ke AWS ataupun Heroku. Dengan penjelasan ini seharusnya udah menjadi cukup. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami dari Kompas 9 pamit undur diri.